Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Saryati dari SMP Negeri 1 Cibogo, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Subang. Pada aksi nyata budaya positif modul 1.4 kali ini, terdapat dua buah video. Video pertama adalah implementasi budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Video kedua adalah video saat saya melaksanakan diseminasi budaya positif pada rekan-rekan guru di sekolah saya. Selamat menyimak aksi nyata budaya positif ini. Supaya kondisi kelas kita ini menjadi kelas yang menyenangkan untuk belajar, supaya kelas ini menjadi kelas yang di sana kamu betah untuk belajar, nggak bolak-balik keluar karena nggak betah di kelas. Tapi bagaimana caranya? Kita menyepakati keyakinan kelas supaya kita semua betah belajar di sini, betah belajar di kelas ini dan menghasilkan proses pembelajaran yang terbaik untuk kalian, sehingga nanti kalian pun akan mendapatkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran. Jelas ya? Ada yang nanya? Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buati supaya kelas kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara maksimal. Kita mengenal dulu itu dengan aturan kelas atau peraturan kelas. Nah, dalam tingkat sekolah ini sudah kita jadikan dalam ikrar murid, ikrar siswa, janji siswa. Apa coba? Janji siswa apa? Janji kita apa? Janji siswa apa? Yang tiap hari Senin dibacakan di lapangan upacara. Aksi. Aksi ya? Lupa lagi sih dan coba masih ingat nggak? Salam aksi. Kami siap aksi. Semangat. Salam aksi. Kami siap aksi. Coba lagi. Salam aksi. Kami siap aksi. SMP Negeri 1 Cibogo. Jadi lebih baik. Itu sebetulnya. Nah ini sekarang, itu kan dalam sekolah, dalam skup besar sekolah kita. Nah sekarang kita akan jabarkan keyakinan kelas ini dipastikan. Sekarang menurut kalian, kira-kira kita buat kesepakatan supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan tertib, dengan aman, dengan apa? Dengan maksimal. Kira-kira apa menurut kalian? Apa yang harus kita sepakati bersama supaya proses di kelas ini berjalan, proses belajar di kelas ini belajar secara tertib, baik, aman, tentram, dan semuanya merasa senang. Ya, dan maksud apa aturannya? Apa aturan yang kita sepakati? Jangan halnya. Ayo. Bersihkan kelas. Satu. Bersihkan kelas. Bersihkan kelas. Oke, apa lagi? Yuk, jadi kelas harus Bersih. supaya kita enak belajar. Gak enak kalau misalnya banyak sampah di sana sini, ya enggak? Apa lagi? Kerjasama antar. Oke, kerjasama. Oke, ada lagi kan? Kerjasama, jadi harus saling tolong menolong. Tapi saling tolong menolongnya bukan nyantai-nyantai kan? Oh, salah diartikan. Bu, kita kerjasama karena saling tolong menolong. Teman nanya jawaban nggak tahu, bukan gitu ya? Ya, apa lagi? Kerjasama, kelasnya harus bersih. Apa lagi?
jadi kita menyepakati bahwa kelas harus dalam keadaan bersih. Jadi kalau kelas bersih berarti harus ada apa? Gimana caranya supaya kelas bersih? Harus ada kerjasama. Kerjasama. Apa lagi? Ada betul, ada jadwal piket. Ini harus kita sepakati. Yang giliran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat berarti harus sepakat bahwa Rabu piket harus mengerjakan tugas. Kemudian selain ada Rabu piket, kita juga harus sama-sama memelihara kebersihan kelas. Jangan misalnya pagi-pagi piket nggak ngepel, tapi saat istirahat ada yang buat ini bekas permen, buat sedotan. Nah gitu ya, kita sepakat bahwa kelas kita adalah kelas yang bersih. Kerjasama dalam nilai yang positif ya, bukan kerjasama nyontek atau kerjasama bareng-bareng kabur ke sekolah dari sekolah, bukan, tapi dalam nilai yang positif. Kemudian sopan santun, ada lagi nggak? Hanya 3. Supaya kamu jadi betah di kelas apa? Ramah. Jangan jutek ya. Nah, tahu jutek? Baru kesenggol sedikit. Langsung. Ya, enggak kayak gitu. Jadi semuanya saling menghormati. Ada lagi? Ini dari bapak-bapak itu belum ada. Supaya kamu betah di kelas semuanya jalan. Supaya betah di kelas. Menghargai guru dan teman ya, bagus. Ya, jadi bukan hanya sesama teman, tapi juga terhadap guru, bukan hanya guru, tapi juga sesama teman. Ya, jangan milih-milih teman. Hai, kurang mampu sekelompok jangan tabu, saya kamu tahu, ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh milih teman. Kita harus saling menghargai. Ada lagi tambahan? Ada tambahan ya? Cukup? 5? Cukup 5? Oke. Jadi kalau misalnya kita coba rangkum, kira-kira ya ini masuk nggak dalam semoga sekolah ini? Aksi A-nya apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia dan berbudi pekerti. K-nya? Ada ya? Kalau akhlak mulia yang mana ini? Sopan santun, ramah, menghargai. Ini juga ya nggak? Membersihkan kelas bagian dari akhlak yang mulia. Kamu membuang sampah, kamu mengambil sampah di jalan, itu adalah amal soleh. Dan amal soleh itu merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Yang ketiga, S-nya? Ya kan? Sukses. Sukses. Inovasi. Ya, karena ini keyakinan kelas yang kemudian kita sepakati di sekolah. Ya, dalam bentuk salam aksi. Ayo apa jadi bengong? Salam aksi. Kami siap aksi. Salam aksi. Kami siap aksi. Semangat lagi. Salam aksi. Kami siap aksi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi, silakan kita akan olahraga dulu. Bapak udah capek dari pagi, jadi kita akan coba olahraga. Putar-putar, tegaklah lutut, Nyanyi dia, nyanyi itu belah dia.
Oke, Bapak Ibu. Sudah ngerengat dulu ya, Bapak Ibu, ngerengat dulu. Jadi di kesempatan kali ini, sebelum kita akan memulai program rapat dinas, kita akan sedikit evaluasi tentang hasil penilaian kinerja dalam bentuk supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin. Alhamdulillah sudah selesai semua, kurang 1 orang ya Pak Ahmadi? Tinggal 1 orang. Jadi dari 37 guru sudah 36 di supervisi dan 1 orang belum supervisi karena kondisi sakit. Jadi minta penangguhan, mudah-mudahan di pekan depan sudah bisa kita mulai lagi. Nah kemudian teman-teman, kemarin tim penyelia itu sudah sempat berdiskusi tentang hasil supervisi yang sudah dilaksanakan dan secara keseluruhan alhamdulillah semuanya sudah bisa melaksanakan kegiatan supervisi dengan sangat baik ya. Dan karena mungkin kita juga sudah biasa, jadi sudah tidak ada yang grogi sebetulnya. Hanya mungkin ada beberapa catatan untuk perbaikan ke depan. Ya, untuk perbaikan ke depan ada sedikit perbaikan. Jadi yang mungkin perlu kita sama-sama tingkatkan itu adalah variasi dari model pembelajaran. Ya. Jadi bagaimana caranya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh murid oleh siswa kita dengan sangat baik. Ya. Jadi bagaimana transformasi ilmu gitu ya bisa diterima dengan baik oleh anak. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita bicara di pendidikan, ketika kita bicara tentang pendidikan, maka sebuah keniscayaan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses yang terus berubah. Kita sempat mengalami menggunakan kurikulum dulu ya, yang 2000 kurikulum 2000 berapa tuh? Yang pertama tuh, ya. Nah, 2004, kemudian sebelumnya ada gitu ya, sampai dengan Kurtilas gitu ya. Nah, Kurtilas juga ternyata ada revisi beberapa gitu ya. Nah, ke depan Bapak Ibu nanti akan tergantung oleh sekolahnya, ya. Nanti akan ada kurikulum Merdeka Belajar meskipun belum diresmikan ya, karena memang ini bertahap ya. Jadi ketika kita menggunakan kurikulum belajar, maka nanti kurikulum Merdeka Belajar, maka sekolahnya harus jadi sekolah penggerak dulu. Dan guru-gurunya gitu ya, guru-gurunya juga sudah harus menjadi guru penggerak. Nah, nanti di sana akan ada kurikulum yang mungkin akan agak berbeda gitu ya. Dan Bapak Ibu, dari proses pendidikan guru penggerak yang sudah 3 bulan saya jalani dengan bimbingan Ibu Ain gitu ya, banyak hal ternyata yang selama ini termasuk saya sendiri gitu ya, merasa sangat berdosa gitu ya terhadap anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau misalnya pendidikan di Indonesia, kita sebetulnya mengambilnya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, dan kita tahu kenapa 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia, karena itu adalah hari lahirnya beliau. Ya, jadi yang mungkin ini juga merupakan hasil evaluasi dari penilaian kinerja kemarin supervisi. Saya coba ngobrol dengan anak-anak tentang bagaimana mereka di sekolah, bagaimana penerimaan mereka terhadap proses pembelajaran di sekolah. Secara umum baik dari anak-anak. Bu, senang di sekolah. Kenapa senang di sekolahnya? Enakan sekolahnya, gitu ya. Terus bisa jajan Bu, bisa jajan Bu, gitu. Terus apa lagi? Bisa ngobrol sama teman. Terus kalau belajarnya senang juga Bu, ya. Senangnya di mana? Ya senang ya Bu, gitu ya. Itu tuh dari beberapa anak di kelas yang saya coba survei. Senangnya gimana gitu? Ya memang Bu, ayah guru no enakeun gitu ya. Ayah no lieur Bu. Ya maksudnya gimana gitu? Jadi anak itu ternyata menyukai guru yang suka mengajak mereka ngobrol. Ya. Jadi mereka bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru yang suka ngobrol ternyata. Ya, ngobrol apa gitu. Kemudian guru yang suka hearing.
Ya, jadi yang mereka suka itu guru yang suka ngobrol, guru yang suka heureuy. Memang tidak disebutkan bagaimana cara mengajar atau misalnya variasi mengajar itu enggak bagi mereka. Itu tidak disebutkan. Itu hanya datang dari para penyelia saja gitu ya, tentang variasi model pembelajaran. Tapi yang dari anak-anak datang gitu ya, masukan dari anak-anak itu adalah tadi suka ngobrol gitu ya, kemudian suka heureuy. Ya. Jadi itu dua itu poinnya. Ya. Nah, karenanya kemarin juga sempat ada masukan dari anak-anak bahwa Bu, guru teh coba tong ngambek we Bu ke kelas teh gitu. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ada yang datang nggak tahu apa-apa ngambek Bu. Tapi ada juga Bu, itu dong Bu kalau mau hukum gitu ya, mending suruh nyapu naon kayak tong diomongan gitu ya gitu. Jadi hati Bu, ada yang gitu. Ya. Jadi ada guru yang mungkin dari ucapannya, kata-katanya ada yang tidak berkenan di anak. Nah, jadi saya coba ambil dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani, ya. Jadi di sini beliau mengatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, ya, yang menanam padi, gitu ya. Jadi kita itu, gitu ya, tidak bisa mengubah bibitnya, tetapi kita bisa mengubah kondisi tanah, gitu ya, kemudian pupuk, air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu, supaya nanti padi itu tumbuh dengan subur, ya, dengan maksimal, ya, bulirnya nanti penuh, gitu. Meskipun nanti bibitnya kurang bagus, tapi ketika kita memperbaiki kondisi tanah maksimal, kemudian memberi pupuk gitu ya, airnya juga maksimal gitu, maka bibit yang sedang itu bisa jadi bagus. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita guru itu seperti petani lah. Ya. Jadi anak-anak kita itu adalah bibit-bibit padi yang siap untuk dikembangkan, siap untuk tumbuh. Bagaimana nanti kita menyediakan lingkungan sekolah menjadi sebuah lahan yang subur gitu. Nah, termasuk kemarin gitu ya, sekolah itu anak-anak senang betah gitu, hanya satu Bu, WC-nya bau, WC-nya nggak ada airnya Bu, nah gitu. Ini juga masukan untuk kita ya. Hanya itu Bu katanya gitu. Terus jadi gimana Bu? Ini kalau bahasa anak-anak ya, bahasa anak kan ini ya, jadi pun bahasanya kasar. Bu, mun kieu masuk ditahan cenah. Eta Bu nu mun ieu, mun eta mah mun geus hayang abe gitu. Itu Bu nu hese terus gimana atuh cenah? Ya ditahan we Bu. Pegang batu katanya sampai gitu. Ya. Dan apa? Nah, ini adalah budaya positif yang mungkin sebetulnya saya ini sama-sama dengan teman-teman kita kembangkan di sekolah kita gitu ya. Karena persaingan di dunia pendidikan gitu ya, ini semakin kesini semakin berat untuk kita. Mungkin Pak Tatan ya dari panitia PPDB itu bisa melihat bahwa jumlah siswa kita semakin kesini semakin turun. Ya mungkin berbagai faktor, termasuk misalnya ada beberapa sekolah yang muncul gitu kan. Tetapi saya percaya kalau kita bisa mempertahankan kualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Kalau Adiwiyata kemarin kita banyaknya fisik ya. Nah, saya ingin coba sekarang gitu ya, mulai membangun budayanya, gitu. Proses pembelajarannya, ya. Bagaimana nanti di sekolah kita itu bisa memanusiakan manusia. Sehingga nanti tidak ada lagi kata-kata binatang yang ada di lingkungan sekolah kita. Termasuk yang paling utama dan pertama itu harus kita dulu yang berubah, ya. Nah, Bapak Ibu semua, dari permasalahan-permasalahan yang datang ya, terkait permasalahan siswa yang juga ada gitu ya, mungkin nanti kesiswaan dan BP ini lebih tahu. Jadi kalau kita balik, sebetulnya tindakan anak itu didasari atau dilatar belakangi oleh motivasinya. Kayak begini aja, Bapak Ibu jadi guru, motivasinya apa? Oke, membagikan ilmu. Apalagi? Jadi guru, kenapa jadi guru? Padahal bahla awal kita jadi guru, saya tuh gaji masih 500.000 sekian ya. Sebelum ada sertifikasi, pekerjaan guru tuh gak dilirik gitu. Kalau sekarang, wah apa boro-boro sejak ada sertifikasi. Nah, kita bertanya gitu, motivasi kita tuh apa? Nah, biasanya ketika kita bertanya, ketika anak ditanya oleh kita,
motivasinya misalnya, kenapa kamu belajar rajin? Kenapa kamu jadi guru? Karena panggilan hati. Ya, ada juga karena ingin dapat gaji. Ya, karena disuruh ibu dulu nak gitu. Ya. Nah, motivasinya macam-macam. Ya, tetapi kita bisa membagi motivasi perilaku manusia itu berdasarkan tiga hal. Yang pertama itu karena menghindari hukuman ketidaknyamanan. Jadi misalnya gini, ibu, kalau misalnya kenapa kamu jadi guru? Gitu. Karena saya yang nanya, oh karena saya ini untuk menginginkan ilmu ya gitu. Padahal mungkin ada yang lain motivasinya. Jadi karena takut saya nggak enak, jadi akhirnya bilangnya segitu. Karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Ada juga karena minta imbalan, kayak anak misalnya belajar rajin karena kalau dapat nilai bagus, dapat hadiah dari Bu Ecin gitu, dapat permen gitu. Itu juga motivasi gitu ya. Sama kita jadi guru karena dapat gaji, ada sertifikasi. Itu motivasi juga. Ya. Nah, termasuk tadi Pak Ahmadi bahwa ingin bagikan ilmu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 3 motivasi ini, motivasi mana yang baik? Motivasi mana yang akan awet bertahan lama? Yang mana? Ketiga ya. Ini yang disebut dengan motivasi internal. Dan ketika motivasi ini datang dari dalam diri sendiri gitu, maka yang muncul nanti akan muncul nanti itu adalah hal-hal yang positif. Termasuk pelaksanaan disiplin juga nanti itu akan disiplin yang positif. Nah, kalau yang sekarang lagi digembor-gemborkan itu kan merdeka gitu ya. Nah, tapi sebetulnya merdeka itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi jangan salah, merdeka itu bebasnya, tapi justru merdeka itu adalah merdeka yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, jadi tekudu dicarikan, tekudu dititah, ya. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contoh aja. Kalau Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah, itu karena apa? Ibu Bapak datang tepat waktu di kelas karena apa? Tanggung jawab. Ya. Karena di peraturan sekolah itu nggak ada yang datang terlambat 3 kali berturut-turut dipecat, nggak ada. Ya. Karenanya tadi gitu ya. Kita di sekolah-sekolah tidak mewajibkan misalnya ya, tapi itu lebih ke tanggung jawab gitu ya, kepatutan, adab, gitu kan ya. Nah itu ternyata lebih tahan lama. Kita pun ketika datang tepat waktu, tadi saya datang ke sini jam 7 lebih sedikit, Bu Ecin sudah ada. Bu Ecin sudah datang pertama kali datang Bu Ecin, ya. Itu kan bukan karena tadi gitu ya, ingin penghargaan gitu ya, bukan karena nanti takut dimarahin kepala sekolah gitu, tapi karena tanggung jawab pribadi. Nah, ketika itu berasal dari tanggung jawab pribadi, kita menjalaninya tidak merasa terpaksa, enjoy aja. Tapi kalau teman-teman yang masih merasa bahwa itu datang tepat waktu itu karena sial dimarahi kepala sekolah, maka nanti ketika siap-siap itu dengan terpaksa, dengan berat hati, padahal mah hoream gitu. Akan beda nanti, ya, kalau motivasinya juga beda. Nah, Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, ini sebetulnya dimulai dari kelas-kelas kecil kita. Bagaimana di tiap kelas? Dimulai dari adanya peraturan kelas. Ini Bu Ai ini sudah mulai mencoba menerapkan bahwa di kelas beliau itu sudah buat peraturan kelas. Jadi misalnya kalau kita mungkin dulu pernah saya sampaikan juga waktu IHT itu kontrak belajar, ya, kontrak belajar dengan anak ketika kita awal bertemu dengan anak kan gitu ya. Nah ini kita buat peraturan kelas. Jadi misalnya peraturan kelas di situ apa sih? Gitu. Bahwa datang tepat waktu, menghormati sesama teman, itu peraturan kelas. Nah, ketika peraturan kelas ini kemudian kita laksanakan, kita biasakan gitu ya, maka itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah keyakinan kelas. Kalau misalnya kelas-kelas kita ini sudah memiliki keyakinan kelas positif, ya, maka nanti lingkungan sekolah kita juga akan menjadi lingkungan sekolah yang positif. Bukan hanya gaya bicara, bukan hanya cara belajar, tapi secara keseluruhan kita bisa mendorong anak untuk menjadi manusia
yang seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya. Nah, dari lingkungan yang positif maka muncullah budaya positif. Nah, ini yang sekarang kita akan coba bedakan. Dan ini kemarin yang sempat saya tanya agak banyak ke anak-anak tentang bagaimana pola komunikasi guru-guru kita, ya kita. Ya termasuk berarti saya di dalamnya ya, bukan ini, karena ini juga termasuk evaluasi untuk diri saya. Nah, jadi ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan, ya. Apa yang bedanya peraturan dengan keyakinan? Jadi kalau peraturan tidak boleh terlambat 15 menit, ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya gitu, wajib memakai helm kemanapun Anda pergi menggunakan motor, kan gitu. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus memakai helm? Ya. Mengapa harus mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian pakai masker gitu? Ya. Nah, ini kalau misalnya ini kita sebut peraturan, ya. Pertanyaan untuk peraturan, kalau misalnya kita ingin menjadikan ini sebuah motivasi intrinsik, ya, maka kita harus bisa mengembalikan peraturan ini menjadi sebuah keyakinan. Jadi gini contohnya ya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan gitu ya. Nah, kalau tiap kelas ada begini, Bu, 22 kelas begini gitu. Meskipun nanti redaksinya boleh beda-beda tergantung anak yang buat sama wali kelas. Ya. Kalau semua anak begini, semua kelas begini asik, Bu. Karena kemarin ketika anak-anak saya nanya, pernah dihukum ini, saya nanya, kamu tahu nggak kenapa guru nyuruh kamu atau kenapa guru menghukum kamu? Ya, oh sih Bu, orang salah. Ngaku mereka. Karena pada dasarnya ini sudah ada kelebihan di awal ya, bahwa mereka tahu gitu. Kesepakatannya harusnya kayak begini. Jadi mereka terima ketika guru menghukum itu, mereka terima. Hanya yang nggak mereka terima itu caranya, katanya. Caranya. Gitu. Kemudian sampai menyinggung pribadi. Nah, itu yang mereka nggak ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya tadi helm, ya, mengapa kita harus memakai helm? Atau misalnya diwajibkan menggunakan helm ketika menaiki kendaraan bermotor? Itu peraturan. Ya, keyakinannya apa? Cari pertanyaan ini untuk keyakinannya. Mengapa harus pakai helm? Untuk apa? Keselamatan. Keyakinannya itu keyakinannya. Jadi kalau misalnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinannya apa? Rapi. Apalagi? Keyakinannya apa? Dari sini apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan. Rapi, apalagi? Disiplin. Tanggung jawab. Mun sudah minjem harus balikin. Tanggung jawab dong, gitu kan? Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang diambil dari sini? Hah? Tersinggung, menghormati, gitu kan? Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa ini? Keyakinannya apa? Disiplin. Tepat waktu, disiplin waktu, kan gitu. Ya, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa yang akan kita tanamkan ke anak? Dilarang melakukan kekerasan, berarti harus menyayangi, gitu ya. Saling menghargai. Gitu. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinannya di sini? Sehat. Kesehatan, ya. Kalau makan narkoba, nah, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita akan merubah, Bu, peraturan yang biasa kita buat diganti dengan keyakinan. Karena katanya, ya, dengan keyakinan ini hasil penelitian ya Bu ya, saya hanya lupa penelitiannya siapa dan sudah ada di jurnal. Ketika nanti peraturan kita ubah ke keyakinan dengan kalimat yang positif, ini justru nanti bisa mendorong motivasi intrinsik anak. Kita biasa pakai peraturan ya, datang harus ini gitu. Ternyata ketika diubah ya, ini sebuah sekolah swasta di Jakarta sudah mencoba ini, sekolah luhur apa gitu ya. Ternyata hasilnya positif Bu. Ya, nah kita sambil jalan ya, karena memang perubahan ini tidak cepat. Nah, kemudian ini tentang sanksi atau hukuman. Ada beda nggak Bu, hukuman dengan sanksi? Sanksi itu atau konsekuen, sama nggak? Sanksi dengan hukuman. Sanksi, saya ngasih sanksi ke anak, saya ngasih hukuman ke anak, sama nggak? Beda. Bedanya apa?
larinya ke fisik. Uh-huh. Kalau sanksi itu ke mengarahkan dia Mengarahkan. Ya, tepat Pak. Tapi sebetulnya hukuman bukan fisik aja ya. Ada yang lain, contoh misalnya. Kita coba masukkan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat disuruh lari 2 kali. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat. Ya. Jadi betul yang tadi, hanya yang terakhir. Yang terakhir ya? Iya. PJOK. Karena PJOK kan kalau ada guru PJOK bisa lihat gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham antara sanksi dan hukuman. Nah, kita sekarang tinggal ini aja praktek gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman ya, yang terjadi adalah nanti motivasinya motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu nurut karena takut. Anak nurut karena gak enak sama kita, ya. Tetapi kalau sanksi, kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, karenanya nanti mungkin dari kesiswaan, tim kesiswaan bisa merancang gitu bagaimana metode sanksi, gitu ya. Ketika anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan yang sudah kita buat. Karena tadi gitu ya, kita berharap bahwa motivasi yang datang itu adalah motivasi intrinsik anak, bukan karena takut ke kita. Kalau takut, iya di depan kita, tapi di belakang kita gitu, ngalewe-lewe. Ya, termasuk ketika saya nanya itu gitu ya, mereka tahu sih gitu, hanya nggak terima Bu, masa saya dikata-katain gitu. Ya, nah itu. Jadi yang harus kita coba bisa pisahkan, bedakan antara hukuman dengan sanksi. Nah ini Bu ya. Nah, jadi biasanya kalau hukuman itu menyakitkan, ya, pokoknya buat anak menderita aja. Sementara kalau sanksi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena konsekuensi dari perbuatannya, gitu ya. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Nah, termasuk tadi kata-kata gitu ya. Ternyata yang kemarin sebagian besar itu, alhamdulillahnya tidak ada yang fisik. Pernah dikasih hukuman fisik oleh Bapak Ibu? Nggak ada, gitu ya. Tapi Bu, itu tuh lebih sakit Bu daripada fisik katanya. Lebih sakit itu teh. sakit banget. Ini laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin saya agak. Nah, kalau perempuan karena memang perasa ya. Tapi ini laki-laki, anak laki-laki itu sampai sakit hati Bu. Wah, nyeri lambung. Laki-laki perasa ya. Nah, dan yang lainnya ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi sebetulnya tindakan seseorang, ya, termasuk kita, ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada latar belakangnya, pasti ada tujuannya, ya. Jadi sebetulnya tindakan kita itu, tindakan anak termasuk tindakan kita, itu pasti ada tujuannya, pasti ada latar belakangnya. Dan menurut ahli Gosen ini ya, bahwa semua tindakan kita itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar kita. Ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar kita. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya. Jadi kalau survival ini berarti memang fisik ya. Makan, kesehatan gitu ya, pakaian, rumah, ini kebutuhan dasar fisik ya. Nah kemudian yang kedua ini adalah kebutuhan cinta kasih atau rasa memiliki atau rasa dimiliki ya. Ini psikologis ya. Jadi setiap anak itu pasti didasari atas latar belakang ini, kebutuhan dasar ini.
Kemudian untuk penguasaan itu penguasaan atas sesuatu, apakah materi, apakah kebiasaan gitu ya, apakah pengetahuan gitu, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, bebas, ya, nggak mau dikekang, nggak mau diatur gitu, ya, bagaimana minat dia gitu, bagaimana kemauan dia, bebas. Dan kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, termasuk kita ya ibu-ibu ya Mbak Baca. Kebutuhan akan kesenangan kita itu tinggi sekarang di usia kita. Sehingga kalau seminggu nggak jalan-jalan kan wah pusing gitu. Ya, jadi kebutuhan untuk tertawa, bahagia, senang, hahaha ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan coba sebelum kita nyoba ke anak. Kita akan coba mengetes sebetulnya yang mendasari semua tindakan kita itu apa sih? Tiap orang akan beda. Mungkin akan ada yang kebutuhan survival yang lebih tinggi. Kemudian nanti ada yang kebutuhan cinta dan kasih sayang lebih tinggi. Kurang perhatian lah itu namanya. Ya. Ada nanti yang penguasaan gitu ya. Kayak misalnya gini, di kelas itu ada anak yang nggak pinter gitu. Tapi dia ingin nonjol gitu. Ingin diakui, maka dia mungkin nanti nyari ke olahraga atau ke seni gitu. Itu kebutuhan akan penguasaan. Ya, termasuk misalnya ada kasus gini, si Adi gitu ya, pasnya ajak baturan anak karena ngerebut makanan temannya. Si Adi bermasalah ketika dia mengambil paksa makanan temannya. Ketika ditanya si Adi, jawabannya, aku lapar bu. Maka kebutuhan apa yang mendasarinya? Kalau jawaban Adi, aku lapar bu. Jawaban apa? Kebutuhan dasar apa yang melatar belakanginya? Ya? Oh, kesenangan. Kalau jawabannya aku lapar, kebutuhan apa dari 5 ini? Dari lima ini. Kebutuhan apa? Kalau ketika ditanya, dia kan ngerebut makanan temannya tuh. Ketika ditanya, kenapa kamu ngerebut makanan teman? Aku lapar bu. Kesenangan? Survival, bertahan hidup. Kalau jawabannya bertahan, kalau jawabannya habis aku lapar, bertahan hidup. Kalau jawaban Adi gini, bu, aku senang nyobain makanan orang lain, aku ingin nyoba juga. Habis itu beda sih bu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya, pokoknya intinya gitu ya, intinya gitu. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu, ini jawabannya untuk Bapak Ibu sendiri. Untuk Bapak Ibu sendiri, kuesioner, Bapak Ibu menjawab, ini nggak akan tahu, siapapun nggak akan tahu. Tapi ini untuk mengukur diri kita, sebetulnya kebutuhan dasar yang kita inginkan saat ini itu apa? Jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti di checklist atau dilingkari jawaban yang paling tepat menurut Bapak Ibu sendiri ya. Gak usah nanya ke teman karena ini masing-masing akan beda. Nggak boleh nyontek. Ya. Dijawab dulu, ada 40 soal. Boleh disilang, boleh dilingkari. Nah nanti ini yang betul-betul menggambarkan Bapak Ibu ya. Gak usah nyontek. Dan saya seorang lain, saya juga gak akan tahu. Tapi ini untuk pribadi kita. Kita ngecek diri kita sendiri. Iya, dilingkari. Jadi misalnya, nomor 1, saya senang berteman. Kalau misalnya senang berteman, sangat benar gitu ya. Lingkari 5. Tapi kalau misalnya, kadang saya mah kadang sok udah lah bapak teman teh ngomongan, udah yang 2. Kalau sama sekali nggak mau punya teman ya udah lingkari 1 gitu ya. Itu kita banget. Jadi semuanya kita banget, nggak akan ada jawaban yang sama karena masing-masing memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Kalau yang gampang, tapi kalau yang susah gitu ya diangkat, jarang ngobrol sama orang lain, kalau nggak kenal ya udah. Berarti lingkari nomor 1 atau lingkari. Mami punya mami mana? Sendiri. Budian mami dulu. Karena kita akan mengevaluasi kebutuhan dasar masing-masing kita itu apa sih? Nambah. Ibu-ibu ada yang bawa pulpen lebih nggak?
Budiani Indrani titip. Nanti aku antar ke pemain aku semuanya satu. Aku jawabannya sebenarnya satu. Nih, Pak Ahmadi mante ngasian. Iya tuh. Jadi banyak. Bapak Ibu, nggak usah mikir lama. Kalau mikir lama nanti pusing. Nanti kalau yang sudah, Bapak Ibu kalau yang sudah, dihitung nanti jumlah nilainya. Nomor 1 sampai 10 jumlahnya berapa? 11 sampai 20 jumlahnya berapa? 21 sampai 30 berapa? 31 sampai 40 berapa nanti nilainya? Nanti Bapak Ibu akan tahu bagaimana kebutuhan dasar Bapak Ibu sendiri. Nah, nanti semua tindakan yang Bapak Ibu lakukan nanti akhirnya ke sana muaranya secara tidak sadar, ya. Muaranya. Nah, jadi nanti dijumlahkan, nanti Ibu lihat kalau semuanya 5 kebutuhan dasar ini semuanya pasti butuh ya, ada muncul. Hanya kita ingin tahu, kita ingin lihat kebutuhan dasar terbesar yang manakah yang Bapak Ibu muncul nanti, ya. Dan itu biasanya nanti akan terlihat dari pola perilaku kita. Ini mungkin guru BP, Bu Nis dan Bu Rosi ya, ini sudah tahu dan sudah pernah pasti di sini, ya, untuk melihat kebutuhan dasar. Ada yang sudah? Jadi nanti dijumlahkan, Bu. Kalau sering angka 1, berarti nilai poinnya 1, ada 3, ada 5. Ya. Nah, nanti pasti akan beda. Jumlahkan 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Nah, kemudian nanti Ibu lihat nilai yang paling besar yang mana. Ya, nilai yang paling besarnya yang mana? Itulah kebutuhan dasar Bapak Ibu yang tanpa disadari muncul. Apakah kebutuhan ingin dicintai? Pasti. Apakah, pasti ya, itu ada. Memang semua ada. Informasi mah. Di sini yang berarti saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain, saya dengan YouTube. Boleh, Pak. Berarti Bapak sibuknya sama. Itu pilihan hidup, Pak. Berarti Bapak pilihan hidupnya ingin dengan YouTube. Lapar oge YouTube berarti. Daripada dengan orang mending sama YouTube gitu. Kalau semua orang suka ribet, ada sakit hati, ada nggak enak gitu ya. Kalau sama YouTube wah gitu kan. Nah, nanti dihitung Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya poin nomor 1 sampai 10 yang paling besar, berarti kebutuhan dasar Bapak Ibu yang terbesar itu adalah cinta dan kasih sayang. Jangan mau dikasih tahu atau itunya nanti belum selesai. Oh, itu belum selesai. Jadi aku disebutnya digede-gedein. Pokoknya ini kita banget ya, kita banget. Nanti itu hanya diketahui oleh Bapak dan Ibu sendiri. Nanti kertasnya boleh dibawa pulang. Jadi untuk evaluasi kita juga, oh ternyata saya itu kurang cinta dan kasih sayang. Jadi kita cari cinta dan kasih sayang dari anak-anak kita gitu ya, dari siswa-siswa kita. Ya, jumlahkannya 1 sampai 10. Jumlahkan. 11 sampai 20 jumlahkan. 21 sampai 30 jumlahkan, 31 sampai 40 jumlahkan. Nanti Bapak Ibu bandingkan. Yang paling besar jumlah yang mana gitu. Jumlahkannya jumlah yang nilai itu ya, ada nilainya kan?
Jadi ada poin 5, ada poin 3, ada poin 1, jumlahkan. Jika tidak suka terus. Jumlah semuanya atau Per 10 Pak. Enggak, jadi kayak misalnya nomor 1 sampai 10, Bapak ada yang nilai 1, ada yang nilai 3, ada yang nilai 5 kan? Dijumlahkan. Nah, nanti nomor 11 sampai 20 dijumlahkan. Gitu ya. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Sudah? 10 ya, 10. Bapak kalau mau nyoba boleh. Sudah? Ada yang sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, lihat dari 4 tadi, kelompok 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, mana yang terbesar? Kelompok 3. Berarti Ibu kebebasan. Kebutuhan dasar akan kebebasan, Ibu. Nah, yang paling mendominasi itu. Emang Nur nggak bebas ayeuna? Ibu kesenangan, berarti kurang piknik Bu. Kita sering lagi. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Jadi gimana? Dijumlahkan paling besarnya mana Bu, Mami? 1, 3, 5, 1 jumlahan gitu. Tapi 10. 1 sampai 10 jumlahkan. 10 sampai 20 jumlahkan. 20 sampai 30 jumlahkan. 30 sampai 40 jumlahkan. Nah. Oh, berarti Bapak kurang cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasarnya itu. Kebutuhan dasar yang paling menonjol itu adalah cinta dan kasih sayang. Nah, akhirnya nanti yang mendorong itu Pak. Yang mendorong semua perilaku Bapak itu adalah karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ayo Pak, gerak ke Tangerang. Ya Bapak Ibu sudah? Nanti bisa kita lanjutkan. Sedikit lagi Bapak. Nah ini yang juga sangat penting Bapak Ibu. Itu simpan dulu, nanti kita boleh lanjutkan. Halo. Hai. Halo. Hai. Masih konsentrasi Bapak Ibu sedikit lagi. Nah sekarang kita lihat ke guru. Jadi berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi, ya, maka sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol di depan anak-anak. Nah, tetapi posisi kontrol ini bermacam-macam. Kalau kita ingin menjadi pendidik, menjadi guru yang up to date, maka kita harus bisa mengubah posisi kontrol kita menjadi posisi kontrol yang terbaik. Punten, yang pertama ini. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira tahu kalau posisi kita sebagai kontrol penghukum. Nah, kerjanya ngambek terus. Ari maneh, nyaho teu bel gas bunyi. Ini posisi guru sebagai penghukum, ya. Siapa yang suka gitu? Kemudian yang kedua, posisi orang merasa bersalah. Ya. Kumaha coba kalau ke anak posisi gimana caranya anak merasa bersalah? Kamu gak kasihan sama ibu, balik muka kita teh memelas gitu. Tekarunya kak ibu, kurang apa ibu teh sama kamu? Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, halo, hai, semangat. Semangatnya hanya Bu Nunung sendiri yang jawab. Bapak Ibu semangat. Semangat. Oke. Bapak Ibu, kalau posisi kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, halo, sedikit lagi, tolong perhatikan dulu ya. Maka kita akan membuat identitas gagal pada seorang anak. Karena tadi motivasi yang dibangun itu motivasi ekstrinsik karena siun. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman.
Nah, kalau saya rasa semuanya sudah bisa ini sebagai teman. Dan posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau, ya. Ini bisa menghitung, mengukur gitu ya. Kemudian apa peraturannya? Kamu tahu nggak harusnya begini? Itu posisi pemantau. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu, posisi kita itu adalah sebagai posisi manajer, ya. Jadi bisa mengaitkan pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Berarti kamu tahu kamu salah. Kalau begitu harusnya bagaimana ya? Nanti kamu akan bagaimana? Itu sebagai manajer, ya. Jadi kalau misalnya kalau kemarin ya hasil laporan anak-anak guru suka marah, berarti kita bisa tahu posisi kontrol guru itu di sini, ya. Atau bisa juga ini ibu-ibu nggak bisa marah tapi memelas banget gitu, ya. Kalau tekarunya ke ibu, ya, kamu nggak kasihan ke ibu, nah itu, ya. Tapi ternyata kalau menurut kita kayaknya bagus, tapi ternyata itu, nah, ya identitas gagal Bu. Nah, karenanya nanti kita akan terus belajar bagaimana menjadi posisi kontrol sebagai manajer, ya. Dan ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita marah gitu, itu hanya 10% yang masuk ke anak. Nada suara juga 35%. Nah, yang paling bagus itu bahasa tubuh. Ya. Jadi ini ya bahasa tubuh. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting dan saya berharap semua Bapak Ibu guru sudah bisa melaksanakan ini, restitusi. Apa itu restitusi? Ya, tinggal baca di depan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada anak salah, ini mungkin BP sudah biasa ya, tapi kita mungkin belum biasa. Ya, bagaimana memperbaiki kondisi dan anak tidak merasa bersalah. Nah ini yang kemarin saya coba divideokan dan saya coba ke anak. Bagaimana ketika ada anak bersalah melakukan tindakan kesalahan, kita perbaiki tapi tanpa anak merasa bersalah. Ya. Jadi Bapak Ibu ada 3 kunci untuk segitiga restitusi ini. Jadi setiap menemukan anak melakukan kesalahan, tolong ini lakukan. Ya. Ini lakukan. Jadi nanti tidak semua permasalahan harus lari ke kesiswaan atau ke BP nantinya. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi begini, ketika ada anak melakukan kesalahan, oh nggak apa-apa. Namanya manusia, kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan ibu juga suka kok terlambat karena sesuatu hal misalnya. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu jangan sampai merasa bersalah sudah masalah, merasa bersalah lagi wow yang dikit. Padahal kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu tindakan pertama, jangan sampai kita tambah menyesalkan anak. Tapi distabilkan dulu kondisinya. Ketika dia merasa bersalah, distabilkan. Ya, nggak apa-apa, semua orang pasti salah. Pertama itu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru setelah itu, sudah Bapak Ibu. Masih ada ibu-ibu. Tetap ya, tolong diperhatikan karena ini penting untuk kita. Ya, nanti kata-kata mama enggak, terserah nanti bentuknya bagaimana. Hanya yang pertama tadi menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu jangan sampai anak sudah merasa bersalah ditambah rasa bersalahnya. Ya, itu yang akan diingat anak seumur hidup. Stabilkan dulu, nggak apa-apa, semua orang pasti pernah salah. Nah, yang lalu langkah kedua, validasi tindakan. Tadi kamu begini ya? Oh, kamu tadi datang terlambat ya? Divalidasi, benar nggak datang terlambat? Oh iya. Ya. Lalu ditanya, kenapa kamu terlambat? Oh Bu, gini. Nah, itu validasi tindakan. Berarti benar dia melakukan kesalahan. Jangan sampai salah Bu. Kalau semakin tagus gitu itu, dah Bu lain orang. Salah, jihan mu eta. Nah, fatal kan itu? Ya. Nah, jadi validasi baru nanti langkah ketiga, ya. Menanyakan keyakinan. Oh, berarti kamu merasa itu salah? Ya Bu, saya salah. Kemudian gimana kamu nanti untuk perbaiki kesalahan kamu? Ya. Ya Bu, besok saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kalau kamu terlambat karena angkotnya susah, berarti kamu besok naik angkotnya atau nunggu angkotnya harus lebih awal. Nah, itu meyakinkan keyakinan.
ya, menanyakan lagi keyakinan. Kamu bisa kira-kira seperti itu besok? Nah, gitu. Jadi menang-menang. Kita menang karena sudah bisa tanda petik gitu ya, memberikan keyakinan kepada anak, menumbuhkan disiplin positif pada anak. Anak juga nggak ngerasa bahwa dia sudah bersalah, dihukum. Enggak. Nah, win-win solution. Dan ini yang sudah dikembangkan oleh pendidikan barat. Makanya kenapa mereka salah satunya berhasil begitu. Kalau kita manut itu karena di depan, tapi di belakang kita nggak ada wet. Ya, nah karenanya Bapak Ibu, saya berharap bahwa segitiga restitusi ini sudah Bapak Ibu laksanakan, terutama Bapak Ibu wali kelas. Ya, kalau BP dan kesiswaan ya saya yakin sudah inilah ya, sudah paham dengan ini. Ya, nah tetapi Bapak Ibu wali kelas meskipun itu kesalahan kecil tapi harus segera kita konfirmasi Bu, jangan sampai berlarut karena itu nanti akan terbawa anak sampai dewasa. Nah harapannya ketika semua sudah begini, kelas-kelas kita sudah begini, sekolah sudah begini, semua sekolah di Indonesia sudah begini, kebayang pendidikan kita bakal bagaimana? Ya, karenanya dimulai dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah mungkin itu ya Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke agenda rapat berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini tidak cukup ya. Jadi mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya tentang materi-materi budaya positif ini ada, dan bisa narasumber juga Bu Ain ya, karena Bu Ain juga sudah mendapatkan materi ini bahkan lebih dulu dari saya. Sekian mungkin, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ilmu-ilmu baru kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.